Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran perpetaan dan sistem informasi geografis. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis data yang ada pada sistem informasi geografis. Nah, sebelum kita membahas mengenai jenis-jenis data tersebut, saya akan mereview dulu mengenai komponen-komponen penyusun sistem informasi geografis. Yang pertama tentunya ada perangkat keras atau hardware. Contohnya komputer, mouse, printer, GPS, dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak atau software seperti yang sedang kita pelajari saat ini, QGIS, ada juga ArcMap, ada Global Mapper, dan lain-lain. Adapun yang ketiga yaitu sumber daya manusia atau brainware, yaitu kumpulan manusia yang bekerja dalam sistem informasi geografis, mulai dari pengolahan data, input data, dan juga output data. Yang keempat ada data dan informasi geografis yang akan kita pelajari pada video kali ini. Jadi data pada SIG ini ada banyak sekali, mulai dari data berupa foto, kemudian berupa peta, berupa hasil survei, berupa tabel, dan lain-lain. Kita akan bahas pada video ini. Selanjutnya, yang kelima adalah manajemen dan juga metode, yaitu tentang bagaimana kita mengolah data yang kita dapatkan. Oke. Nah, selanjutnya, ini adalah jenis data yang ada pada sistem informasi geografis. Yang pertama adalah data atribut, dan yang kedua adalah data spasial. Bisa kita lihat di sini bentuknya atau perbedaannya seperti apa, sebelum nanti akan saya bahas lebih jauh. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya seperti apa, dan ini pun merupakan tampilan yang umum ada pada software sistem informasi geografis. Dan yang ini adalah tampilan dari software yang bernama ArcMap. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai data atribut. Data atribut ini bisa kita lihat ya, contohnya di sini, dan mungkin teman-teman pun gampang menyimpulkannya. Ciri khas yang ada pada data atribut adalah format data tabular. Datanya ini berupa tabel yang isinya ada teks dan angka. Tapi tentunya teks dan angka yang ada di sini itu tidaklah sembarangan. Tapi hal ini didapatkan dan merupakan informasi dari data grafis yang berupa titik, garis, ataupun area. Nah, data atribut sendiri terdiri dari beberapa format lainnya yang bisa kalian lihat di sini, mulai dari kode alfabetik, kode alfanumerik, kemudian ada format kata, kalimat, dan lain-lain. Pokoknya semua yang tampilannya berupa tabel dengan informasi-informasi tertentu itu bisa dikatakan sebagai data atribut. Nah, selanjutnya ada data spasial. Kita lihat di sini, data spasial. Data spasial diperoleh dari peta cetak, foto udara, citra satelit, peta digital, dan lainnya. Di sini, pada pengertian ini ada beberapa kata kunci, yaitu mulai dari gambar, lokasi atau posisi, dan hubungan antar unsur. Nah, jadi kalau kita pernah lihat jenis-jenis data yang berupa titik, kemudian berupa garis, berupa poligon atau area, bisa dipastikan bahwa data ini adalah data spasial. Tapi tentunya data spasial pun ada lagi jenisnya, yaitu data vektor dan juga data raster. Oke. Nah, ini yang harus kita ingat. Data vektor dan data raster. Untuk data vektor, itu data yang didapatkan dari hasil pendigitasian.
Sementara data raster itu yang diambil langsung dari citra atau foto satelit ataupun hasil dari scanning peta. Oke, dan semuanya nanti akan diwakilkan dengan 3 bentuk ini: titik, garis, dan juga poligon. Oke, nah, jadi itu perbedaan utama antara data atribut dan juga data spasial. Oke, sekarang kita lihat lagi contohnya. Sebelum nanti saya masuk ke software QGIS, di sini saya akan memperlihatkan kembali jenis-jenis datanya. Nah, data vektor itu ciri khasnya adalah berupa langsung ya, berupa titik atau poin, garis atau line, kemudian area atau poligon. Nah, ini titik, garis, dan kotak ini atau area ini didapatkan dari hasil pendigitasian. Pendigitasian dari apa? Tentunya dari foto atau citra yang didapatkan dan kemudian diolah. Kemudian untuk data raster, itu data raster berupa grid, formatnya itu berupa grid, mulai dari satuan, kemudian grid-grid yang terhubung, dan grid-grid yang membentuk atau memiliki luas. Nah, ini adalah perbedaan data vektor dan raster. Kalau vektor itu kalau di zoom akan tetap terlihat stabil, sementara untuk data raster jika kita terus zoom maka datanya akan terlihat pecah dan pixelnya terlihat. Nanti akan kita langsung cek pada QGIS. Nah, selanjutnya ini masih tentang data vektor dan data raster. Nah, jadi data spasial itu diambil dari, contohnya nih, citra satelit. Mereka mengambil gambar yang ada pada permukaan bumi dan juga udara sehingga memperlihatkan beberapa layer yang kemudian menyusun dari mulai permukaan sampai dengan bagian udara. Kemudian data vektor, nah ini hasil dari pendigitasian bentuk-bentuk atau foto yang didapat ini agar bisa diwakilkan dengan titik, kemudian garis, dan juga area atau poligon.